Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Dewan juri yang kami hormati, serta rekan-rekan yang kami banggakan, saya Syamira Rahayu, berdirinya saya di sini akan menyampaikan argumentasi terhadap mosi Dewan ini memilih dunia di mana sumber daya penting diatur oleh Agensi Sumber Daya Internasional dan memposisikan saya sebagai tim pro. Agensi Sumber Daya Internasional adalah perantara atau pengelola profesional yang mengatur berbagai sumber daya di tingkat global untuk mencapai tujuan bisnis atau organisasi. Sumber daya yang dikelola atau disediakan oleh agensi tidak terbatas pada manusia saja, melainkan juga mencakup sumber daya manusia, keuangan, serta teknologi dan informasi. Agensi Sumber Daya Internasional juga memiliki fungsi utama, yaitu akuisisi, pengembangan, dan manajemen operasional. Dalam mosi ini, kami membatasi sumber daya penting pada komoditas yang bersifat terbatas dan krusial bagi stabilitas global, yaitu air bersih, energi atau fosil dan terbarukan, dan mineral langka. Agensi Sumber Daya Internasional yang kami maksud adalah lembaga di bawah naungan PBB yang memiliki otoritas supranasional untuk mengatur kuota distribusi, penetapan harga dasar global, dan standar pelestarian lingkungan. Debat ini tidak akan membahas pengambilan hak milik lahan secara fisik, melainkan fokus pada regulasi, distribusi, dan pemanfaatan untuk mencegah monopoli negara tertentu demi keadilan akses global. Tujuan dari perdebatan saat ini adalah untuk menciptakan sistem distribusi global yang adil dan merata, guna memastikan seluruh negara memiliki akses terhadap sumber daya penting tanpa terhambat oleh batasan geografis atau ketimpangan ekonomi. Dengan menerima mosi ini, kita dapat menjamin pemerataan akses global sehingga negara-negara berkembang tidak lagi tertinggal, melainkan mendapatkan hak distribusi yang adil berdasarkan kebutuhan, bukan berdasarkan kekuatan ekonomi atau letak geografis sementara. Ketika kita berbicara tentang pengaturan sumber daya penting secara internasional, OPEC telah menjadi bukti nyata selama 60 tahun bahwa model ini bukan utopia, melainkan realitas yang berhasil. Embargo minyak 1973 saat OPEC menerapkan embargo terhadap negara pendukung Israel, dunia melihat betapa rapuhnya sistem yang tidak terkoordinasi. Namun, justru dari krisis itulah OPEC belajar membangun mekanisme stabilisasi. Harga minyak mentah yang melonjak dari 3 menjadi 12 per barel memaksa negara konsumen mulai efisien dan negara produsen mendapat pendapatan yang adil. Tanpa OPEC, bukan krisis yang hilang, tetapi akan terjadi perang rebutan sumber daya yang lebih brutal. Jika OPEC yang hanya mengatur satu komoditas dan dengan keanggotaan terbatas saja mampu mencegah perang sumber daya, menstabilkan harga, dan menyelamatkan industri saat pandemi, bayangkan Agensi Sumber Daya Internasional yang mengatur air mineral, kritis, dan energi terbarukan dengan legitimasi dan kekuatan sanksi multilateral, dunia tidak akan kehilangan kedaulatan. Justru akan mendapatkan apa yang sudah OPEC buktikan. Stabilitas bukan lahir dari persaingan bebas, tapi dari pengaturan bersama. Maka tegas kami, Dewan ini harus memilih dunia dengan Agensi Sumber Daya Internasional, karena OPEC telah menjadi prototipe yang berhasil. Sekian, terima kasih.